dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan anak-anak, patuhi protokol kesehatan dengan cara 3. Pesan ibu, ingat memakai masker. Nah, masker ya, ketika bepergian itu harus selalu memakai masker untuk menjaga diri kita. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Pakai yang betul. Ingat pesan ibu, memakai masker ketika bepergian. Nah, setelah bepergian, pulang dari bepergian, kita mencuci tangan. Cuci tangan dengan sabun ya, yang bersih. Kemudian setelah itu kita baru menggunakan atau memegang sesuatu yang ada di rumah. Dan ketika bermain dengan teman atau dengan tetangga, kita supaya tetap menjaga jarak. Patuhi protokol kesehatan. Nah, kita akan belajar tema 5. Subtema 2, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kita masuk ke pembelajaran ke-5. Anak-anak masih ingat? Ya, kemarin sudah belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Masih ingat? Urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, di situ ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Ada padi dimakan tikus. Padi dimakan tikus, kemudian tikusnya dimakan ular, kemudian ularnya dimakan elang. Elangnya ketika sudah mati dimakan oleh pengurai. Produsennya padi, konsumen 1 herbivora karena makan rumput, makan padi, makan tumbuhan. Tikus ini berperan sebagai konsumen 1, kemudian ularnya sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, dan jamur di sini sebagai pengurai. Nah, coba perhatikan gambar ya, gambar bunga yang cantik dihinggapi oleh kupu-kupu. Nah, di sini ada kupu-kupu yang sedang makan serbuk sarinya bunga. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, anak-anak nanti bisa menganalisis 3 jenis simbiosis. Setelah mempelajari video pembelajaran, kemudian mengikuti slide PowerPoint yang Bu Guru bagikan, anak-anak bisa menganalisis 3 jenis simbiosis. Kemudian bisa membuat kreasi pamflet tentang simbiosis. Dan yang ketiga, nanti anak-anak akan belajar tarian Turuk Langgai. Dan nanti supaya bisa menciptakan gerakan tari sendiri dengan properti yang terbuat dari bahan alam. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pertama ya. Kita sudah mengenal ekosistem, hubungan antara komponen biotik dengan abiotik. Kalau kemarin sudah belajar, biotik itu yang hidup dan abiotik itu yang benda-benda tak hidup. Ada cahaya, air, tanah. Kalau biotiknya di sini adalah gajah ya. Gajahnya ada 2. Ada populasi gajah yang hidup di suatu ekosistem. Di mana gajah itu biasanya hidup di lingkungan daratan atau di lingkungan perairan.
Nah, kalau gajah itu adalah hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Badannya besar, hidungnya panjang, telinganya lebar. Gajah tinggal di ekosistem darat ya. Ekosistem darat itu ekosistem yang sebagian besar berupa daratan ya. Kembali, macam-macam ekosistem. Di sini ada ekosistem darat, yaitu ada ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan gugur, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, ekosistem taiga. Ya, dari beberapa tempat yang kita ketahui di Indonesia khususnya, kita tinggal di daerah tropis, daerah yang bermusim panas atau musimnya hanya hujan dan kemarau. Jadi Indonesia itu terdapat hutan hujan tropis. Di sini hewan-hewan dan tumbuhannya pun khusus, tidak semuanya bisa hidup atau tinggal di daerah hutan hujan tropis. Beruang ada di sana. Nah, beruang itu ada di hutan gugur. Jadi yang mengalami 4 musim. Ada musim gugur, musim semi, musim dingin ya di sana. Kemudian padang rumput, ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput itu banyak terdapat rumput-rumput. Biasanya yang tinggal di daerah ekosistem padang rumput adalah hewan-hewan pemakan rumput tumbuhan. Ada sapi, ada kambing, ada domba ya. Kemudian ekosistem gurun. Gurun itu cuacanya sangat panas dan hewan yang bisa tinggal di daerah gurun itu tidak semua hewan. Yang sering kita lihat yaitu hewan unta. Iya, di padang pasir sana di Mekah, di sana banyak terdapat unta karena unta itu hewan yang tahan terhadap panas atau terik matahari. Kemudian tundra. Tundra ini banyak terdapat lumut-lumut ya, tumbuhannya lumut-lumut. Kemudian taiga. Nah, ada hanya beberapa hewan saja seperti zebra yang bisa hidup di daerah tersebut. Nah, di sini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai hubungan. Ada yang baik, ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Nah, karena hidup di dalam suatu ekosistem tentunya akan mempengaruhi hubungan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, di sini ada contoh. Ya, hewan apa itu? Hewan kerbau. Kerbau di atasnya ada burung jalak, burung-burung ya. Ya, burung-burung jalak itu berteman dengan kerbau. Di sini kerbau itu mendapatkan keuntungan dengan adanya burung jalak yang ada di situ. Jadi makan kutu-kutu kerbau sehingga kerbau tidak gatal-gatal lagi. Burungnya juga kenyang karena bisa makan. Terus ada tumbuhan anggrek yang menempel di pohon inangnya. Ada kupu-kupu ya, kupu-kupunya sedang menghisap nektar di bunga. Ada juga hiu, itu ikan hiu. Kemudian di sampingnya ada ikan kecil, ikan remora. Kemudian di situ ada benalu yang menempel pada tumbuhan inangnya atau tali putri. Kemudian di situ ada cacing-cacing yang ada di dalam perut manusia. Semuanya bisa berinteraksi sehingga akan terjadi hubungan yang terjadi di dalam suatu ekosistem tersebut untuk dapat hidup berlangsungnya kehidupan, bisa makan dan bisa berkembang, itu semua akan saling berhubungan. Disimak dulu video berikut ini. Teman Bu Guru akan menjelaskan
tentang simbiosis.
Nah, dari video tadi sudah dijelaskan apa itu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Jadi yang ada dua hubungan, satu untung, satu juga untung. Jadi semua untung. Contohnya kerbau dan burung jalak ya. Tadi sudah ada penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme apa? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lain tidak merasa dirugikan. Jadi satu untung, satunya tidak untung atau tidak rugi. Contohnya ada anggrek dan inangnya atau pohon mangga. Di situ ada pohon anggrek yang menempel pada batang pohon mangga. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis. Contohnya benalu dan pohon inangnya. Di situ benalunya merugikan karena tidak bisa memasak makanan sendiri. Jadi makanannya itu dari pohon yang dihinggap atau yang ditempel. Sehingga lama-kelamaan pohon inang itu yang ditempelnya itu lama-lama akan mati. Contohnya yang lain pada benalu dan pohon mangga atau di makhluk hidup yang lain, contohnya yaitu cacing. Cacing yang tinggal di perut manusia ada yang menguntungkan, ada yang
merugikan. Kalau yang menguntungkan itu adalah cacing yang di dalam tanah, bisa menyuburkan tanaman. Cacing tanah itu membantu untuk menyuburkan tanah. Nah, kalau cacing-cacing yang ada di dalam perut manusia, atau anak-anak yang biasanya sakit perut tuh cacingan, tidak mau makan, jadi lemes, tidak semangat belajar. Nah, apalagi kita masih di dalam pandemi seperti ini, belajar di rumah. Mungkin ada beberapa tetangga kita yang sedang sakit atau sedang kurang enak badan. Nah, kita sebagai siswa yang masih bersekolah yang membutuhkan banyak tenaga harus rajin menjaga kesehatan diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan bersih-bersih atau menjaga kebersihan dari badan kita, diri kita, dan lingkungan kita. Makan makanan yang bergizi. Nah, di sini ada. Jadi walaupun di rumah tetap kita harus selalu meningkatkan kesehatan kita. Di sini ada contohnya menjaga kebersihan ya, teman kita sedang menjaga kebersihan, bersih-bersih. Nah, buang sampah tuh. Kemudian setelah itu cuci tangan pakai sabun. Jadi setelah melakukan kegiatan-kegiatan atau setelah bersih-bersih, nah, cuci tangan pakai sabun. Nah, kemudian makan makanan yang bergizi. Di sini ada makan yang bergizi mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Ada sayur, lauk, buah, susu. Rajin bantu orang tua di rumah ya setelah selesai belajar. Olahraga yang teratur. Seperti itu supaya badan kita tetap selalu sehat. Di sini ada membuat pamflet supaya tong sampah yang ada di rumah itu bisa kita gunakan sebagai tempat untuk memilah antara yang organik dan non-organik. Nah, supaya bisa dibedakan, kita buat pamfletnya. Jadi sampah-sampah rumah tangga yang ada di rumah, ada yang plastik, kertas, atau yang masih bisa didaur ulang, itu masukkan ke non-organik. Nah, kalau yang sampah sayuran, makanan, terus tulang-tulang, masukkan di tong sampah yang organik. Nah, nanti anak-anak bisa membuat pamflet. Apa itu pamflet? Ya, pamflet itu adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak. Jadi boleh tulisan saja atau tulisan dan gambar supaya lebih menarik. Yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jadi nanti tong sampahnya ada 2. Kemudian ketika membuang sampah dipilih itu dibedakan sampahnya organik atau non-organik. Kemudian nanti setelah penuh dibuang di tong sampah yang utama ya. Dan nanti yang non-organik itu bisa didaur ulang, bisa lebih bermanfaat. Nah, bagaimana caranya membuat pamflet? Nah, membuat pamflet
Caranya itu kita membuat gambarnya dulu supaya lebih menarik. Kemudian kita akan membuat pamflet apa? Pamfletnya tentang simbiosis ya. Kita akan membuat pamflet tentang pembagian simbiosis. Tadi anak-anak sudah belajar simbiosis. Simbiosis itu dibedakan menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ditulis dulu pengertiannya. Kemudian nanti contoh gambarnya. Bisa browsing atau cari gambar atau foto. Nah, silahkan dikreasikan sendiri yang menarik. Di sini Bu Guru mempunyai contohnya, contoh membuat pamflet. Ada simbiosis, nah dibuat seperti itu ya. Diberi warna-warni, kemudian dihias, nah nanti bisa ditempel atau dipajang di kamar. Jadi lebih enak untuk dibaca, lebih menarik, tulisannya yang jelas. Bisa ya? Seperti itu, membuat simbiosis dibagi menjadi 3, kemudian pengertiannya apa ditulis, kemudian contoh yang termasuk simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, nanti di dalam alam dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di alam, terutama di sekitar kita, di lingkungan kita, itu ada yang bisa kita buat untuk properti tarian, seperti di dalam tarian alam ini yang sudah kita ketahui. Nah, ada tarian tradisional, tari Turuk Langgai ya. Tari Turuk Langgai ini berasal dari Nias. Tari ini menirukan gerakan hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Nah, tari ini biasanya dipertunjukkan sebagai penutup prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional, oleh suku Mentawai ya. Tarian Turuk Langgai itu orang-orang Mentawai, orang-orang yang ada di Nias, Sumatera Utara. Nah, properti yang digunakan itu adalah terbuat dari alam. Nah, gerakan-gerakannya seperti gerakan hewan. Siapa yang melakukan gerakan tarian tersebut? Nah, gerakan tarian Turuk Langgai ini dilakukan oleh si Kerei. Si Kerei. Ya, di tarian Turuk Langgai yang ada di YouTube, silahkan bisa browsing, dicari tari Turuk Langgai. Nah, di situ ada semua. Bagaimana gerakan tariannya? Setelah nanti melihat video tarian Turuk Langgai, gerakan tariannya itu ada gerakan seperti gerakan hewan. Di situ ada kelinci, ada burung, ya, ada monyet. Nah, kita bisa melihat di sini contohnya. Mahkotanya itu terbuat dari daun ya. Burung, kunci. Ini tujuannya itu untuk menghibur.
Tawai tarian ini untuk menghibur tubuh. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan menciptakan sendiri. Nah, untuk evaluasi nanti ada di Google Form dan Kahoot. Nah, mungkin cukup anak-anak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah tadi kita sudah bisa menganalisis 3 jenis simbiosis. Ya, ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kemudian nanti mencoba membuat pamflet. Bisa membuat pamflet tentang simbiosis dan menciptakan gerakan tarian dengan properti alam. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Patuhi protokol kesehatan. Berdoa setelah selesai mengerjakan tugas dan kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.